Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, di konten kali ini kita akan membahas detail dari chapter 314 yang sudah admin temukan dan kalian diskusikan di kolom komentar di konten review sebelumnya. Dan ya, ada cukup banyak yang admin temukan dan admin akan bahas secara mendetail lagi mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Mulai dari kebusukan Komisi Hero yang menimbulkan suatu perspektif baru, detail mengenai Lady Nagan, dan juga beberapa easter egg serta teori yang sedikit demi sedikit memperjelas jalan cerita di final act My Hero Academia. Untuk itu, sebaiknya kalian nonton dulu konten review atau sekalian baca manganya langsung karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pemakaian Quirk Fajin beresiko. Kita akan bahas di segmen pertama ini mengenai efek dari Quirk Fajin yang ternyata cukup beresiko pada penggunanya. Di chapter 314 ini, Deku yang sempat memakai Quirk Fajin ternyata mendapat efek negatif setelah memakainya. Dan efek yang diterima adalah Deku kehilangan kestabilan penggunaan Quirk, sehingga dia sempat kewalahan dan hanya memakai satu Quirk dalam satu waktu, akibat pemakaian Quirk Fajin yang langsung ke tahap maksimal. Nah lalu, mengapa bisa beresiko seperti yang kita lihat di chapter 314? Menurut admin pribadi, ini disebabkan oleh Quirk Fajin yang sifatnya memakai sumber tenaga dalam dari tubuh penggunanya. Alhasil energi yang dibutuhkan dan dikeluarkan juga sangat besar, sehingga bagi pengguna yang tidak memiliki cukup energi atau dibekali Quirk One for All, maka bisa saja berakibat fatal. Selain itu, ada kemungkinan Quirk Fajin yang Deku pakai ini begitu beresiko adalah karena Quirk Fajin yang telah bercampur dengan inti One for All, sehingga dari yang mungkin awalnya Quirk Fajin ini hanyalah berupa ledakan tenaga dalam yang intensitasnya tingkat normal pada saat dipakai oleh Powers ketiga semasa hidup, kemudian dengan pencampuran One for All, kini telah menjadi ke tingkat maksimal sehingga membuat penggunanya dapat menggunakan Fajin dengan sangat kuat, namun didampingi dengan efek negatif yang sama setaranya dengan manfaat yang diterima. Wow, ngeri juga ternyata. Alhasil Deku yang kita lihat di chapter ini menjadi tidak stabil, sehingga seringkali terkena dengan peluru Lady Nagan. Dan jika saja Deku tak dibekali dengan kekuatan One for All, ya mungkin bisa mati karena kehabisan energi kehidupan. Ideologi Lady Nagan. Di chapter ini juga, secara tidak langsung merefer ke kita tentang ideologi yang dipegang oleh Lady Nagan, yang dimana ideologi Lady Nagan sendiri adalah memihak keadilan yang menurutnya lebih absolut ketimbang keadilan yang dulu dia yakini semasa menjadi pahlawan. Hal ini disebabkan aksinya di masa lalu yang memiliki cita-cita sebagai pahlawan yang ingin menyelamatkan masyarakat. Namun untuk menciptakan keadilan tersebut, dia malah disuruh oleh petingginya, yang dalam hal ini Presiden Komisi Hero, untuk melakukan tindakan hukuman mati di tempat. Mau itu pahlawan yang korup, villain, bahkan teroris yang belum melancarkan aksinya, langsung saja Nagan bunuh dengan dasar mengikuti perintah atasan demi citra keadilan. Tai kucing. Alhasil seiring waktu, Lady Nagan sadar bahwa dia tidak berada di pihak pahlawan maupun di sisi penjahat. Sampai suatu waktu akhirnya Lady Nagan mulai memberontak, ditandai dengan dirinya yang membunuh Presiden Komisi Pahlawan. Sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan pembunuhan ke presiden itulah yang menjeblaskan Lady Nagan ke Tartarus. Lady Nagan lalu memihak pada ideologinya sendiri, dan dia semakin di-trigger oleh cita-cita All For One, sehingga inilah yang menjadikan Lady Nagan menganggap bahwa ya ternyata aksi All For One untuk mendominasi dunia itu serasa lebih relevan untuk menciptakan masyarakat tanpa kepalsuan villain dan pahlawan. Jadi dari ideologi Lady Nagan ini, bisa dibilang Lady Nagan hampir mendekati cara Stan dalam memandang keadilan absolut, yaitu mempercayai keadilan tanpa kepalsuan. Dan jika Stan hanya mengakui dua sosok, yaitu All Might dan Deku, maka Nagan mengakui ideologi yang ditawarkan oleh si botak All For One. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Lady Nagan ini adalah sosok anti-villain yang pada dasarnya ingin menciptakan keadilan, namun dengan cara yang salah. Hal yang admin wanti-wanti setelah Lady Nagan mengungkapkan ideologinya ini adalah Deku makin sadar dengan sisi gelap yang terjadi di balik peraturan program pahlawan, yang lalu membuat Deku semakin kelam dengan pencarian jati dirinya. Asik. Pahlawan palsu yang dimaksud Lady Nagan. Ini mungkin hanya opini admin pribadi, karena pada salah satu panel yang memperlihatkan kebadasan Lady Nagan di masa lalu, terlihat di background panelnya memperlihatkan beberapa pahlawan, dan dua dari pahlawan tersebut kita kenal sebagai Yoroi Musa dan Crimson Riot. Jika kalian lupa, Crimson Riot ini adalah pahlawan yang menjadi tolak ukur Kirishima sebagai contoh pahlawan terbaik untuknya. Nah, anehnya pada panel ini, Lady Nagan sembari menjelaskan bahwa dirinya melakukan aksinya sebagai hero yang membunuh oknum yang diduga akan mengancam masyarakat. Sehingga lahirlah suatu opini bahwa mungkinkah siluet pahlawan yang ada pada panel tersebut merepresentasikan pahlawan palsu yang dimaksud oleh Lady Nagan. Oke, jadi menurut admin, dugaan bahwa siluet ini seakan merepresentasikan pahlawan palsu yang dimaksud oleh Lady Nagan.
Hal ini dapat disangkut pautkan dengan siluet Yoroi-Musa, yaitu salah satu pahlawan yang setelah perang selesai, dia kini mengundurkan diri dari program pahlawan. Padahal di masa-masa masyarakat yang sangat membutuhkan aksi pahlawan ini, Yoroi-Musa malah mengundurkan diri, sehingga dapat dicurigai bahwa dia ini adalah pahlawan palsu. Ya, pahlawan palsu karena tak sanggup memegang teguh apa yang sudah dijanjikannya sebagai salah satu pahlawan yang masuk dalam peringkat 10 besar terbaik. Sehingga inilah mungkin pahlawan yang dianggap korup oleh Lady Nagan. Nah, kemudian ada siluet Crimson Riot. Kita tidak tahu secara pasti, akan tetapi sejauh ini Crimson Riot tak pernah ditampilkan lagi selama puluhan chapter lebih. Entah kapan terakhir kali ditampilkan, admin juga lupa, akan tetapi dapat dicurigai mengenai indikasi bahwa Crimson Riot adalah pahlawan korup yang dimaksud Lady Nagan. Hal ini dapat dicocokkan dengan ketidakhadiran Crimson Riot pada insiden perang, lalu ketidakikutsertaannya dalam mengatasi kondisi masyarakat yang sedang kacau balau seperti sekarang ini. Tapi lebih daripada itu, ini hanyalah opini admin semata yang belum dapat dibuktikan. Beberapa detail menarik Lady Nagan. Pada chapter 314 ini, admin menemukan beberapa detail menarik mengenai Lady Nagan. Oke, yang pertama adalah Lady Nagan direkrut oleh Komisi Penyelamatan Publik pada saat dia masih bocah, sekitaran SMP atau SD lah kira-kira. Yang hal ini sama pula dengan yang Hawks pernah alami, yaitu direkrut saat umur belia. Sehingga pastinya Lady Nagan sudah terlatih sejak usia dini untuk menjadi seorang asasin dan pahlawan. Lalu dilepaskan dari ikatan keluarganya, dan memiliki identitas baru sebagai Lady Nagan. Nah, pada saat perekrutan Lady Nagan, terlihat Nyonya Presiden masih menjabat sebagai asisten dari Presiden Komisi Penyelamatan Publik kala itu. Dan Nyonya Presiden ini kemudian menggantikan posisi Presiden. Entah di waktu kapan, namun dapat dicurigai semasa tua inilah Nyonya Presiden menjabat, sehingga secara tidak langsung usia Lady Nagan kini tidak lagi muda, karena dirinya yang masuk ke Tartarus tidak lama setelah menjabatnya si Nyonya Presiden. Sehingga dapat dicurigai bahwa Lady Nagan ini tidak lagi muda. Nah, lo waifu tante-tante cuy. Kemudian ada dugaan bahwa si Nyonya Presiden ini juga mati akibat dari cloning Toys Redestro yang juga muak dengan kebusukan Komisi Hero. Sehingga nyawa pemimpin dari Komisi Penyelamatan Publik sekali lagi direnggut oleh seorang villain yang menemukan sisi kelam Komisi Penyelamatan Publik. Jadi dari dua kasus pembunuhan penjabat pemerintahan ini semakin memperjelas bahwa tidak hanya villain saja yang menjadi penjahat. Namun lebih dari itu, otak dari kriminalisasi masyarakat pahlawan berada di Komisi Penyelamatan Publik. Mungkin nanti akan kita rangkum seberapa korupnya sistem hero di My Hero Academia. Lalu ada detail menarik lagi mengenai Lady Nagan semasa menjadi pahlawan, seperti misalnya rambut yang dulunya panjang kini semakin pendek, dan juga beberapa peluru dari racikan rambut Nagan yang ternyata disiapkan memang di sabuknya. Namun entah kenapa saat ini tidak dipraktikkan kembali pada saat melawan Deku, dan lebih melakukan hal-hal yang cukup memakan waktu seperti mencabut bulu rambut maksud admin, dan kemudian diracik menjadi selongsong peluru. Deku berniat menyelamatkan Lady Nagan. Setelah curhatan Lady Nagan mengenai sisi gelap pahlawan, kini Deku setuju akan hal tersebut. Namun dia tetap berkeinginan kuat untuk menyelamatkan apa yang menurutnya harus dia selamatkan. Karena Deku kini tidak lagi fokus pada apa yang lawannya buat, akan tetapi seberapa terpuruknya masalah yang lawannya hadapi, sehingga membuat lawannya mengambil jalan sebagai seorang villain. Nah, sebagai seseorang yang memiliki jiwa pahlawan, Deku tanpa menelan argumen Lady Nagan akhirnya mengungkapkan bahwa dia ingin membantu Lady Nagan dalam menghadapi problematika yang dihadapinya. Sehingga kita bisa bilang kalau pertarungan antara Lady Nagan versus Deku ini adalah upaya Deku untuk menyadarkan Lady Nagan dan meminta untuk menyadari bahwa mengikuti ideologi yang ditawarkan oleh All For One adalah pilihan yang salah. Buset, nih orang baik banget ya, beri dia nasi kuning. Chisaki jadi tumbal. Setelah Deku mulai mendekati Lady Nagan juga akhirnya semakin terdesak. Dan untuk semakin menambah beban mental Deku, kini dia mengincar si Chisaki untuk dijadikan tumbal. Dan kebetulan juga pada saat itu Chisaki memanggil Lady Nagan karena dia sudah muak dengan pertarungan yang sudah berlangsung sampai 4 chapter. Dan ya, kalian bisa lihat di sini kondisi Chisaki yang sudah buntung di kedua tangan dan di buff habis-habisan oleh Bang Hori, menjadi sosok yang mentalnya sangat-sangat rusak. Padahal Chisaki awalnya adalah sosok yang ditakuti, tapi kini malah kayak bocah hilang anjir. Jadi itu saja yang admin temukan di chapter 314 yang sudah memasuki awal-awal dari final act. Berhubung chapter ini lebih menekankan pertarungan dan fakta yang terjadi di masa lalu Lady Nagan. Jika kalian menemukan sesuatu yang luput admin temukan, silakan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.